Presiden terpilih Prabowo Subianto mengundang Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk menghadiri pelantikannya sebagai presiden. Berawal dari musuh bebuyutan, Malaysia justru terkagum-kagum dengan TNI Angkatan Laut sampai minta pasukan elit negeri jiran itu dilatih Indonesia. Aspirasi untuk membesarkan kembali bangsa Indonesia itu keluar dari Pak Prabowo secara genuin itu. Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke 5 negara dalam kurun waktu 3 hari. Jadi kalau sekarang dia mengajak kita bermimpi besar untuk menjadikan ini negara besar dan kemudian mengajak kita untuk percaya pertumbuhan ekonomi akan di atas 7-8%. Seharusnya kita harus ikut percaya untuk itu, Mas Ulil. Pemecahan rekor makan bergizi gratis dalam rangka HUT ke-79 TNI Angkatan Laut yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Tercatat ada 72.000 siswa dari Sabang sampai Merauke yang berpartisipasi dalam pemecahan rekor ini. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengundang Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk menghadiri pelantikannya sebagai presiden. Pertemuan antara Prabowo dan Anwar Ibrahim digelar setelah sebelumnya Prabowo bertemu dengan Raja Malaysia Sultan Ibrahim. Prabowo menemui Anwar di Malaysia hari Sabtu untuk menyampaikan undangan pelantikan Presiden Republik Indonesia bulan depan. Prabowo dan Anwar pada kesempatan ini berbincang tentang komitmen kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang akan terus berkesinambungan. Kedua sahabat ini kompak perkokoh komitmen kerjasama RI Malaysia. Sementara Anwar mengungkapkan kebahagiaannya dapat bertemu dengan sahabat lamanya itu, sekaligus mengungkapkan kebahagiaannya atas terpilihnya Prabowo sebagai Presiden RI. Perihal hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, Anwar Ibrahim pun berkomitmen akan semakin memperkuat kerjasama kedua negara. Wah, Pak Prabowo sudah mulai mengundang rekannya ya, itu Perdana Menterinya Malaysia untuk datang menghadiri pelantikannya nanti. Wah, ini semakin dekat dengan menuju pelantikannya Pak Prabowo, tepatnya di 20 Oktober nanti ya. Semakin dekat, semakin deg-degan juga nih ya. Nah, ngomong-ngomong soal Pak Prabowo yang mengundang rekannya, Perdana Menteri Malaysia ini, Pak Prabowo di waktu ini 3 hari ini itu sudah melakukan kunjungan kerja yang luar biasa. Kenapa aku bilang luar biasa? Karena selama 3 hari ini ada 5 negara yang sudah dikunjungi oleh Pak Prabowo. Wow. Lainnya pemirsa, Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke 5 negara dalam kurun waktu 3 hari. Di setiap negara yang dikunjungi, Prabowo bertemu langsung dengan pimpinan negara masing-masing. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto tiba di Brunei Darussalam Kamis 5 September 2024. Prabowo menemui Sultan Brunei Hassanal Bolkiah di Istana Nurul Iman, membahas sejumlah isu strategis terutama bidang pertahanan dan pendidikan. Prabowo mengundang para perwira Brunei Darussalam untuk menempuh pendidikan magister di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Keesokan harinya, Jumat 6 September, Prabowo menemui Presiden Laos Thongloun Sisulit serta Perdana Menteri Laos Sonsai Sifadon. Prabowo menegaskan Indonesia dan Laos berkomitmen kuat bagi stabilitas dan keamanan regional dalam komunitas ASEAN. Siang harinya Prabowo menuju ke Kamboja, menemui Presiden Senat Kamboja Hun Sen dan Perdana Menteri Kamboja Hun Mane. Prabowo mengatakan sangat penting bagi Indonesia dan Kamboja untuk aktif mengeksplorasi peluang baru kolaborasi, memastikan kemitraan tetap kuat dan responsif terhadap tantangan dan peluang yang muncul. Malam harinya di Thailand, Prabowo dan putranya Didit Hedi Prasetyo dijamu makan malam oleh Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dan ayahnya Thaksin Shinawatra. Kemudian Sabtu 7 September, Prabowo menuju ke Malaysia menemui Raja Malaysia Sultan Ibrahim di Istana Negara Kuala Lumpur. Mereka membahas penguatan kerjasama pertahanan dan berbagai isu strategis lain.
Prabowo juga menemui sahabat karibnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Mereka membahas komitmen hubungan bilateral pertahanan yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Nah, itu tadi luar biasa bukan Pak Prabowo yang katanya kemarin tuh waktu Pak Prabowo ini ya, dari Pak Prabowo mencalonkan diri ya, itu ada orang yang mengatakan Pak Prabowo itu sudah sudah sepuh gitu lah ya, sudah tenaganya tuh tidak lagi kuat gitu loh untuk berkunjung ke negara-negara, pastinya nanti itu akan dikasihkan kepada Mas Gibran gitu. Bayangin dong, Mas Gibran ya masih muda kayak gitu, terus mewakili kita semuanya. Oh banyak lah, kayak banyak banget orang-orang yang meragukan gitu loh. Tapi lihat dong, 3 hari 5 negara. Kalau memang Pak Prabowo tidak kuat, wah ini gak bisa ini. Tidak bisa melakukan 3 hari terus 5 negara gitu loh. Wah ini luar biasa sekali. Gimana nih kalau pendapat kalian, apakah kalian sepakat juga denganku atau kalian punya pandangan lain soal ini? Boleh dong tulis di kolom komentar. The Indonesian cadets here at ACMIL, how hardworking and disciplined they are. It's really impressive to see, and I think that's evident in their parade today. They're just really disciplined and they work very hard here at ACMIL, and I think the Australians can definitely learn from the Indonesians, especially the cadets here at ACMIL. That's probably my biggest takeaway. I think just the time and diligence they put into training and into working together has been really inspiring. So hopefully I can take that back with me and work a bit harder. Ya, mereka sudah ikut beberapa kegiatan bersama Taruna seperti PIMSU setelah kelas atau ikut ke kelas masing-masing seperti kelas pelajaran bahasa Inggris. Ini kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan kerjasama di antara Australia dan Indonesia. Untuk Kuntar atau FAPE pertama pada tahun 1974, Bapak Menhan Prabowo Subianto ikut ke Australia sebagai Taruna dengan kunjungan itu. Jadi itu lewat itu bisa melihat contohnya meningkatkan keterampilan di antara Australia dan Indonesia seperti hari ini. Jadi pada bulan Oktober, pada tanggalnya 10 sampai 21 Oktober, Taruna dari ACMIL akan berkunjung ke Australia untuk Kuntar juga, karena itu pertukaran. Jadi Taruna yang sama yang mendampingi Taruna Australia di sini akan juga ke RMC, ada kesempatan pergi ke RMC pada bulan Oktober. Oh, ini luar biasa. ACMIL-nya dari para tarunanya dari Australia terkesan loh melihat bagaimana luar biasanya Taruna dari ACMIL di Magelang. Dan nantinya akan ada pergantian nih, kalau sekarang itu Tarunanya Australia berkunjung ke Indonesia ya, tepatnya di Magelang. Nanti gantian di bulan Oktober tanggal 10 sampai 21 nanti gantian. ACMIL di Magelang itu berkunjung ke Australia. Seperti pertukaran seperti itu loh. Wah, ini luar biasa sekali ya. Memang soal kemiliteran Indonesia ini cukup membuat orang-orang itu terkagum-kagum gitu loh. Tidak cuma di Australia aja. Nah ini ada satu video lagi juga yang menggambarkan bagaimana seorang petinggi di negara tetangga negara tetangga kita Malaysia itu yang mengagumi bagaimana TNI Ini kedudukan laut, udara dan sebagainya. Di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Jauh ke hadapan. Indonesia nomor 1. Kita sekarang ke bawah. Malu kita kalau pergi peringkat antarabangsa sekarang. Berawal dari musuh bebuyutan, Malaysia justru terkagum-kagum dengan TNI Angkatan Laut sampai minta pasukan elit negeri jiran itu dilatih Indonesia. Bila berbicara soal bangganya memiliki angkatan bersenjata dengan reputasi mumpuni, satuan elit TNI Angkatan Laut ini bahkan sampai-sampai buat pasukan khusus laut negeri lain ikut kagum. Namanya sampai disegani satuan elit negara lain. Komando Pasukan Kata, TNI Angkatan Laut juga pernah menjadi guru dari pasukan elit negeri lain. Kopaska memiliki tampilan yang sangar. Indonesia semakin ditakuti musuh karena ragam pasukan elitnya. Selain Kopassus kepunyaan TNI Angkatan Darat, Indonesia telah lama memiliki pasukan elit Kopaska sebagai fragmen TNI Angkatan Laut. Keberadaan Kopaska yang cukup populer saat Indonesia dan Malaysia pernah terlibat konflik itu ternyata malah menginspirasi Angkatan Laut Malaysia. Negeri
jajaran juga punya Pascal sebagai pasukan katak TLDM. Tugas pokok Pascal sebagai pasukan komando yang paling dibanggakan TLDM adalah mengamankan perairan Malaysia, objek vital, serta melakukan pertempuran darat yang diperlukan. Wah. Emang tentara Indonesia tuh luar biasa ya. Luar biasa sekali gitu loh. Kalau tadi di Australia itu memuji tarunanya di Akmil Magelang, Malaysia memuji bagaimana luar biasanya TNI Angkatan Laut. Bahkan tadi Taruna dari Australia tadi mengatakan kalau dulu itu pernah ada juga pertukaran seperti ini ya antara Australia dan juga Indonesia. Dulu itu bahkan Pak Prabowo juga salah satunya yang datang ke Australia sebagai peserta. Bahasanya peserta lah, katakanlah peserta pertukaran di sana gitu. Ini luar biasa sekali, pantas saja gitu loh. Karena Pak Prabowo kan juga memiliki background kemiliteran dan secara kebetulan juga Pak Prabowo dipercaya di pemerintahnya Pak Jokowi yang kedua ini, periode kedua ini dipercaya sebagai Menteri Pertahanan. Jadi luar biasa, tambah menemukan nilai plusnya Indonesia gitu loh. Karena udah tahu harus bagaimana. Dan Pak Prabowo itu dulu juga lulusan terbaik, jadi bukan kok yang kaleng-kaleng gitu, bukan. Pak Prabowo itu lulusan terbaik di universitas terbaik juga. Universitas aku lupa. Iya, pokoknya di Amerika itu universitas terbaik yang tidak semua orang bisa masuk di sana, tapi Pak Prabowo bisa tuh masuk di sana dan jadi lulusan terbaik juga. Keren pokoknya. Saya melihat mungkin para pemirsa boleh berbeda dengan saya. Tapi dalam pidato Pak Prabowo, 2 pidato yang saya tonton, baik waktu di PAN maupun di Gerindra itu, aspirasi untuk membesarkan kembali bangsa Indonesia itu keluar dari Pak Prabowo secara genuine itu. Iya. Saya sedikit tuh penilaian saya. Sama Mas Surya. Saya juga punya rasa yang sama ketika menyaksikan pidato Pak Prabowo itu. Dan saya lebih optimis melihatnya karena saat Pak Jokowi jadi presiden 2014 yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu, dia kan dibebani sebagai seorang presiden yang tidak menguasai partai politik. Akibatnya, dia kemudian harus melakukan berbagai macam manuver akrobatik yang harus lihai dan hati-hati untuk bagaimana kemudian dia bisa memaksakan semua program-programnya itu bisa sukses dan berjalan. Dan dia juga harus menegasikan semua egonya dia untuk apa yang ingin dia capai, karena harus kompromi dengan kekuatan-kekuatan partai politik yang tidak dia kontrol ketika itu. Nah, beda dengan hari ini, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih adalah ketua umum dan ketua Dewan Pembina salah satu partai yang besar, Partai Gerindra. Saya lebih yakin dan lebih optimis apa yang dikerjakan dengan akrobatik dan penuh dengan rintangan dan kesulitan yang dialami oleh Pak Jokowi 10 tahun terakhir, itu akan jauh lebih efektif, akan jauh lebih efisien, dan akan jauh lebih akselerasinya akan sangat meningkat cepat di tangan Pak Prabowo. Jadi kalau sekarang dia mengajak kita bermimpi besar untuk menjadikan ini negara besar, dan kemudian mengajak kita untuk percaya pertumbuhan ekonomi akan di atas 7-8%, saya rasa kita harus ikut percaya untuk itu, Mas Ulil. Karena posisi dia jauh lebih leluasa, jauh lebih beruntung dibandingkan posisi Pak Jokowi hampir 10 tahun yang lalu. Memang kalau masalah Indonesia Pak Prabowo itu sangat antusias sekali untuk membuat Indonesia lebih besar daripada ini. Karena terlalu banyak hal yang kita sendiri juga tidak percaya kalau kita bisa sehebat itu gitu loh, Bah. Padahal orang-orang di luar sana itu sudah melihat bagaimana hebatnya kita. Cuma memang kitanya aja belum sadar kalau kita sehebat itu gitu. Makanya ketika Pak Prabowo itu mengatakan hal-hal semacam itu, nah ini saran yang bagus juga nih. Tadi mengatakan kalau Pak Prabowo mengatakan hal itu, dan itu kan juga hal baik untuk kita gitu. Harusnya kita juga ikut untuk mempercayai hal itu juga. Ratusan siswa sekolah dasar di Tegal, Jawa Tengah ini tampak begitu menikmati bekal makan siang yang disajikan di depan mereka.
Makan bersama ini merupakan bagian dari rangkaian acara pemecahan rekor makan bergizi gratis dalam rangka HUT ke-79 TNI Angkatan Laut yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Tercatat ada 72.000 siswa dari Sabang sampai Merauke yang berpartisipasi dalam pemecahan rekor ini. Khusus di Tegal, sekitar 325 siswa sekolah dasar yang ikut terlibat. Program makan bergizi gratis ini pun mendapat dukungan dari pemerintah kota setempat. Secara serentak dan kegiatan terpusat di Jakarta, Lana-Lana Roncalan Tambel jajaran melaksanakan secara dikon dan dilakukan secara serentak di Jakarta. Kota Tegal ini salah satu daerah, pemerintahan daerah yang dipilih sebagai pilot project untuk kegiatan makan bergizi gratis ini. Tentu saya atas nama pemerintah Kota Tegal menyampaikan terima kasih atas kepercayaan ini. Dan kita akan dukung sepenuhnya. Rencananya selain di HUT TNI Angkatan Laut, Kota Tegal akan menggelar uji coba makan gratis pada 17-20 September 2024. Uji coba itu untuk mempersiapkan penerapan program makan bergizi gratis pada 2025 mendatang. Nah, gimana nih kalau pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Yuk, tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku nih dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja. Karena besok insya Allah kita ketemu lagi, jadi jangan lupa di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.